Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk seluruh sahabat Hijab Traveler. Dari saya, Fatima Maulidawati. Insya Allah pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang Ramadan, bulan prestasi. Sudah beberapa hari ini kita melakukan ibadah saum. Namun, apakah dalam perjalanan saum di bulan ini kita memiliki tujuan? Karena bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh keberkahan, tentunya menawarkan berbagai macam solusi, berbagai macam pahala, dan berbagai macam janji yang Allah berikan untuk menjadikan kita dari seseorang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Dan kita semua pun tahu bahwa sudah banyak contoh yang Allah berikan dari orang-orang yang sukses dalam menjalankan ibadah Ramadan. Seperti halnya yang kita tahu pada masa Rasulullah dan juga para sahabat, bulan Ramadan ini menjadi ajang prestasi, bulan pembuktian yang mungkin secara akal tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana hebatnya para sahabat dan juga Rasulullah dalam mengukir prestasi di bulan Ramadan ini. Contohnya dengan peristiwa Futuh Mekah, dengan peristiwa Perang Badar, dan juga ada Perang Khandaq, yang semuanya itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, apa yang menjadi prestasi? Tentunya kita semua mengetahui tentang Perang Badar. Bagaimana di dalam Perang Badar itu 313 kaum muslimin melawan 1000 pasukan kaum kafir Quraisy, di mana pada awalnya mereka itu tidak berniat untuk berperang dengan 1000 pasukan. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka harus menyiapkan jiwa, menyiapkan mental untuk menghadapi pasukan yang lebih banyak dari mereka secara jumlah. Tentunya hal tersebut harus memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Kalau kita di posisi mereka, apakah kita akan bisa menghadapinya? Wallahu a'lam bishawab teh. Nah, pada awalnya para sahabat itu datang ke Bukit Badar itu untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan yang kurang lebih diperkirakan sebanyak 40 orang. Dan 40 orang itu ternyata pada kenyataannya menjadi 1000 gitu. Karena kan pada saat itu kafilah Abu Sufyan mendengar berita bahwa Rasulullah membawa pasukan untuk mencegat mereka. Maka Abu Sufyan meminta tolong kepada para pemuka kaum kafir Quraisy di Mekah untuk menolong mereka menghadapi pasukan Rasulullah. Walaupun pada saat Perang Badar Abu Sufyan itu tidak ikut gitu. Mereka berhasil meloloskan diri ke Mekah. Hikmah dari peristiwa Perang Badar adalah ketika kita siap untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sebesar apapun masalah yang ada di hadapan kita, insya Allah gitu, Allah akan menolongnya. Maka dengan kesiapan Rasulullah dan para sahabat menghadapi 1000 pasukan kaum kafir Quraisy, Allah turunkan pertolongan berupa tentara dari golongan malaikat. Satu-satunya perang yang dimana para malaikat itu turun langsung membantu Rasulullah dan juga umat muslim
menghadapi kaum kafir Quraisy. Banyak sekali hikmahnya, luar biasa. Dan itu terjadi di bulan Ramadan, di mana dipastikan para sahabat sedang menjalankan ibadah saum. Maka saum di situ menjadi sesuatu yang luar biasa teh. Kenapa luar biasa? Ya kalau secara akal ya memang gak mungkin ya. Maksudnya saum itu kan kita lagi lapar nih, kita lagi kehausan, tapi kita disuruh perang gitu. Secara logika gak masuk akal. Tapi tadi ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka oleh Allah akan diberikan kemudahan, oleh Allah akan diberikan pertolongan. Ada satu kisah sahabiah yang mungkin tete-tete semua juga sudah mengenal, yaitu kisah Ummu Aiman. Sahabat Ummu Aiman ini adalah pengasuh Rasulullah sejak kecil hingga dewasa. Ummu Aiman ini awalnya adalah budak yang diwariskan oleh ayah Rasulullah. Nah, beliau sangat lemah lembut kepada Rasulullah. Beliau pun menyayangi Rasulullah sebagaimana anaknya. Dan beliau mengasuh Rasulullah itu hingga Rasulullah dewasa. Ketika Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, Rasulullah memerdekakan Ummu Aiman. Sampai akhirnya Ummu Aiman menikah dan kemudian melahirkan Aiman, makanya disebut Ummu Aiman gitu. Nah, Ummu Aiman itu termasuk sahabiah yang mula-mula berhijrah. Ummu Aiman itu ketika datang perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, ia hijrah tanpa membawa bekal apapun, dan ia hijrah dengan berjalan kaki. Sampai dalam perjalanan hijrahnya, ketika sedang panas terik, ya kan nggak bawa apa-apa ya teh, ya nggak bawa perbekalan apapun gitu, bawa tangan kosong aja, jalan aja gitu kan, hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, lagi panas-panasnya kehausan Ummu Aiman tuh. Maka di situ Allah menurunkan karomahnya. Ummu Aiman melihat ada ember, mau kita ya, ember yang dalamnya ada air gitu dari langit gitu turun kepada dia, dan di situ di ember tersebut terdapat air yang penuh gitu ya isinya teh. Kemudian Ummu Aiman minum dari air tersebut. Sejak saat itu Ummu Aiman tidak pernah merasakan kehausan meskipun beliau sedang dalam keadaan saum gitu. Jadi Ummu Aiman itu memang sahabiah yang rajin saum gitu teh. Bahkan ketika terik panas matahari di Arab gitu ya, yang dilansir ketika misalkan lagi panas-panasnya tuh, orang Indonesia kalau lagi ke Arab pas lagi panas-panasnya itu bisa sampai mimisan saking panasnya gitu. Nah, Ummu Aiman itu walaupun lagi panas-panasnya, dia tidak merasakan lagi kehausan setelah peristiwa hijrah tersebut gitu. Itu salah satu karomah dari bentuk ketaatan Ummu Aiman atas perintah Allah dan Rasulnya. Nah, maka dari itu insya Allah gitu, kalau kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah dan kita yakin sepenuh hati kepada Allah gitu ya, apapun perintah yang mungkin secara logika terasa berat, justru oleh Allah itu akan diberikan kemudahan-kemudahan yang di luar nalar kita gitu. Nah, bagaimana dengan Ramadan? Mungkin kalau kebanyakan orang, nah seperti misalkan sekarang ya sesudah sholat subuh, bawaannya teh ngantuk gitu ya teh ya, pengen tidur lagi gitu. Tapi kalau kita yakin gitu ya, saya ingin mengisi nih Ramadan saya ini dengan berbagai macam amal soleh, maka saya nggak mau nih sesudah sholat subuh tidur lagi gitu ya. Saya ingin gunakan untuk menghafal Quran. Saya ingin menggunakan waktu subuh saya dengan
dengan berzikir gitu. Nah, insya Allah pasti Allah mampukan gitu. Apakah lantas jadi kurang tidur gimana gitu ya, ke kesehatan, jadi punya penyakit mah atau anemia gitu ya. Enggak teh, ketika kitanya yakin gitu. Nah, maka jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan prestasi. Silahkan teteh-teteh punya harapan apa di Ramadan kali ini? Kalau Allah itu dalam Al-Quran menyeru kita untuk melaksanakan saum itu supaya dari kita yang tadinya beriman menjadi bertakwa, nah berarti kan ada peningkatan. Maka di bulan ini teteh-teteh punya target apa nih gitu? Saya ingin yang awalnya saya itu pemarah jadi lebih sabar. Silahkan teteh-teteh tentukan target yang teteh-teteh inginkan, sekecil apapun perubahannya. Ketika itu menuju kebaikan, ketika itu mendekatkan diri kita kepada Allah, itu akan lebih baik daripada sesuatu yang mungkin besar tapi tidak kita jalankan gitu. Karena Allah itu lebih menyukai amalan yang sedikit tapi continue daripada amalan besar tapi yang gak continue gitu. Nah, kalau Ummu Aiman itu dari seorang budak menjadi ahli surga. Nah, kita targetnya apa nih di bulan Ramadan ini? Nah, boleh ya teh ya sharing. Mudah-mudahan dengan teteh mengungkapkan, teteh sharing target teteh di bulan Ramadan ini, insya Allah di sini kita sama-sama mengaminkan, kita sama-sama mendoakan, dan kita saling support. Mudah-mudahan apa yang teteh-teteh harapkan di Ramadan kali ini oleh Allah dimudahkan, karena Ramadan ini bener teh bulan yang penuh rahmat gitu, bulan yang penuh berkah, semua itu dimudahkan. Kalau misalkan kita ingin lebih dekat kepada Allah, ini media yang sangat besar yang harus kita manfaatkan gitu. Maka silahkan teteh berkomitmen dengan diri teteh, berkomitmen kepada Allah, apa yang ingin teteh capai di bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan dengan sharing singkat kali ini bisa memberikan hikmah ya kepada kita semua, dan mudah-mudahan tadi apa yang kita rencanakan tentunya menjadi qadarullah juga, menjadi ketetapan Allah. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang lebih dekat dengannya, menuju kepada derajat takwa. Mungkin sekian dari saya, ditunggu sharingnya tentang target atau harapan teteh di bulan Ramadan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.